Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya share materi terkait dengan eh, peningkatan kompetensi SDM transportasi darat dalam rangka mewujudkan tertib aman dan selamat, mewujudkan transportasi jalan tertib, aman dan selamat oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Ignatius Ika Esa MSI. Nah, itu ya. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang perhubungan, melaksanakan tugas dekontrasi dan tugas bantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, fungsi satu, perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, perhubungan udara, dan sistem dan pengembangan sistem. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, perhubungan udara, dan pengembangan sistem sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Tiga, pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, perhubungan udara, dan pengembangan sistem sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Empat, penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, perhubungan udara, dan pengembangan sistem. Lima, pembinaan dan pengawasan penyelesaian tugas dan fungsi di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, sungai, danau, dan penyeberangan, perhubungan udara, dan pengembangan sistem. 6, pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum di bidang penerbangan. 7, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset, serta urusan umum di lingkungan Dinas Perhubungan. 8, pelaksanaan tugas dekontrasi, tugas pemantauan, dan tugas lainnya di bidang perhubungan yang diserahkan oleh Gubernur. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat itu terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Renjamonef, Kasubag Umum dan Pelatur, Kasubag Keuangan dan Aset, Kabid Lalu Lintas Jalan, Kasih Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas LLJ, Kasih Sarpas LLJ, Kasih Keselamatan LLJ, ada Kabid Angkutan Jalan, Kasih Lalu Lintas, Kasih Angkutan Orang dalam Trayek, Kasih Angkutan Orang TDT dan MD, Kasih Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dan MD. Dan MD saya kurang paham artinya ini apa. Kasih Terminal, ada Kabid Pelayaran, Kasih Angkutan Laut, Kasih LSDP, Kasih Sarpas dan Pelayaran, Kabid Pengembangan Transportasi, Kasih Pengembangan STPM, Kasih Dampak LP, Kasih TI Perhubungan.
target pelaksanaan, target pelaksanaan, keselamatan yang lebih baik, dua, kelancaran yang lebih baik. Permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi darat, rendahnya tingkat keselamatan berlalu lintas, rendahnya disiplin berlalu lintas, kemacetan akibat peningkatan kendaraan, peningkatan pencemaran udara. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan angin, tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas traffic congestion. Dampak, dampak kurangnya SDM perhubungan khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan, permasalahan di bidang lalu lintas jalan, yaitu umum, rendahnya kepedulian masyarakat dalam masalah ketertiban lalu lintas jalan, belum tersusunnya database fasilitas keselamatan jalan, masih kurangnya inisiatif pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan dan lain. Permasalahan di bidang lalu lintas jalan, teknis, itu belum terpenuhinya jumlah perlengkapan jalan yang berkeselamatan, beberapa pemasangan perlengkapan jalan yang belum memenuhi spesifik teknis, sinkronisasi dan koordinasi dalam hal pembangunan perlengkapan jalan di daerah. Permasalahan di bidang lalu lintas jalan, SDM dan kelembagaan, minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang lalu lintas, rencana lalu lintas perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan formula J, dukungan pemerintah daerah dalam penganggaran pembangunan lalu lintas, arah kebijakan lalu lintas perhubungan darat, arah kebijakan utama dari pembangunan lalu lintas perhubungan darat yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam aspek peningkatan pelayanan lalu lintas, transportasi berkelanjutan dan dukungan konektivitas. Satu, peningkatan pelayanan lalu lintas. Yang kedua, transportasi berkelanjutan. Yang ketiga, dukungan konektivitas. Nah, pengembangan atau pembangunan SDM itu eh, tahap satu itu roadmap-nya adalah Good Governance RPJM 1 2005-2009. Ini reformasi birokrasi. Ini tahap 2 RPJM 2 2010-2014. Tahap 3 terus sistem merit. Dan kemudian RPJM 3 2015-2019. Kemudian ini tahap 4 birokrasi berkelas dunia RPJM 4 2020-2024. Smart ASN 2024 itu profil integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship, world class development 2024. Pemenuhan kebutuhan SDM, pengadaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Nah, ini nomor kerjasamanya tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang perhubungan darat.
Satu, empat lulusan D4 transportasi darat. Dua, empat lulusan D3 manajemen transportasi jalan. Tiga, dua lulusan D3 manajemen transportasi perkereta apian. Empat, dua lulusan D3 angkutan sungai dan penyeberangan. Lima, dua lulusan D2 pengujian kendaraan bermotor. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.